Selamat datang kembali bersama saya Mega Bagus Sarlambang di pembelajaran Python Fundamentals. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mendefinisikan variabel dengan menggunakan sama dengan, ya, maka nanti kita juga bisa menghapus variabel tersebut. Oke, saya eksekusi misalnya di bagian sini, ya. Python, tolong definisikan A, B, C sekaligus, di mana A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3, ya. Kemudian di sini ada perintah del, ya, di mana perhatikan warnanya. Di sini warna del tampak warnanya bukan hitam tapi ungu, ya. Maka ini adalah sebuah fungsi di Python. Oke, sama halnya dengan print, dia warnanya sedikit kuning tua, ya, gitu ya. Maka fungsi-fungsi dengan warna berbeda ini, ya, atau sebuah perintah dengan warna berbeda ini adalah sebuah fungsi di Python. Kalau saya eksekusi, ya, artinya lemari B itu akan hilang atau variabel B akan hilang. Sehingga kalau saya eksekusi di sini, ya, maka nanti tulisannya adalah name error, name B is not defined. Masih diingat lagi materi sebelumnya, ketika kita mengeksekusi sebuah perintah Python dan dia error, maka fokus saja ke kalimat paling bawah, kalimat paling terakhir, ya. Nah, di sini adalah name error, artinya variabelnya ada yang error nih, nama variabelnya, ya. Dan keterangannya adalah nama variabel B itu belum didefinisikan. Seakan-akan Python bingung, ini mana nih, ya. Dia mencari di memori komputer kita, belum ada variabel dengan nama B, atau sebelumnya belum ada lemari dengan nama B. Maka nama B sebelumnya sudah ada, tapi sekarang sudah dihapus, ya. Lalu bagaimana dengan variabel lain, ya? Di sini bisa kita cek, ya, variabel C. Kita tadi hanya menghapus variabel B dengan perintah del, maka seharusnya variabel C masih ada dengan nilai adalah 3. Mari kita eksekusi di sini, ya. Oke, betul, ya. Jadi ketika perintah del kita eksekusi dan diikuti dengan sebuah tanda kurung, kita tuliskan di dalamnya variabel apa yang mau dihapus. Ketika ini dieksekusi, maka variabel itu betul-betul hilang dari memori komputer. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tipe-tipe data di Python, ya. Tentu tidak hanya ini, ada beberapa tipe data lain, tapi kita fokus saja ke 4 tipe data yang paling sering nanti akan kita temui di Python, ya. Yang pertama sudah kita pakai, yaitu adalah string, di mana ciri khasnya adalah diapit dengan 2 tanda petik. Boleh tanda petik single atau tanda petik double, ya. Selanjutnya ada integer, angka tanpa koma, float, angka dengan koma, boolean, true or false, ya, 0 atau 1, ya. True adalah 1, false adalah 0. Nah, 3 kategori ini atau 4 tipe data ini, ya, itu bisa kita gunakan di Python native dan kita bisa mengecek tipe datanya dengan menggunakan perintah type. Oke. Integer singkatannya adalah int, string singkatannya adalah str, float tetap float, boolean singkatannya nanti biasanya bool, bool, ya. Oke, kita akan perkenalan dengan tipe data string lebih dalam lagi. Nah, misalnya seperti ini, kalau saya eksekusi, ya, maka ini adalah sebuah string. Kita bisa menggunakan 1 petik depan dan belakang atau bisa 2 petik. Pastikan konsisten. Jadi kalau gunakan 1 petik, ya, maka dua-duanya depan belakang harus 1 petik, ya, tidak boleh salah satunya. Misalnya yang depan 1 petik, yang belakang 2 petik, maka akan dianggap error. Oke. Itu juga adalah sebuah string. Jadi walaupun kita tuliskan angka di dalamnya, selama dia diapit oleh 2 tanda petik, maka itu adalah string di Python. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang bawah, ya. Di sini Python, tolong definisikan ke saya variabel namanya adalah bahasa, dia adalah sebuah string, ya. Tahu dari mana string? Dia diapit oleh 2 tanda petik di sini, ya. Kemudian kita eksekusi. Oke. Nah, kalau kita mau mengecek bahasanya, maka kita bisa print, ya. Kita bisa print, maka hasilnya adalah Python. Oke. Kemudian tipenya adalah dia tipe data string, str. Kita juga bisa mendefinisikan string dengan banyak baris sekaligus, ya. Jadi misalnya kalau sebelumnya kita belajar mendefinisikan hanya dengan 2 tanda petik depan dan belakang, oke. Maka kalau barisnya lebih dari 1, ini hanya 1 baris, ya. Kalau lebih dari 1, kita memerlukan 3 tanda petik di depan dan di belakang, oke. Sama halnya dengan sebelumnya, harus konsisten. Kalau yang di depan menggunakan single petik, ya, 1 tanda petik, maka di belakang juga 1 tanda petik. Kalau misalnya di depannya menggunakan double seperti ini, maka pastikan yang belakang juga menggunakan double, ya. Saya eksekusi.
Oke, saya eksekusi lagi, maka nanti Python akan menyimpan satu grup besar ini 4 baris ya, dan disimpan dengan satu nama variabel yaitu kata tunggal. Begitu juga untuk yang bawah, selama kita konsisten petik depan dan belakangnya sama, maka hasilnya juga akan bisa dimengerti oleh Python ya. Seandainya saya pilih menggunakan yang berbeda, contoh di sini saya gunakan 3 tanda petik yang tidak konsisten, yang depan double tapi yang belakang single. Kalau saya eksekusi, maka Python akan bingung dan fokus saja ke kalimat terakhir, syntax error. Di sini Python memberitahu incomplete input. Jadi Python membaca dari paling kiri terlebih dahulu. Tanda petiknya double nih, tapi kenapa kamu tidak menyelesaikannya? Jadi istilahnya seperti belum selesai. Kalau mau menyelesaikan ya tambahkan tanda petik double seperti ini. Ada 3 dan ini nanti akan dianggap sebagai ya 3 tanda petik single yang belakang ini akan dianggap sebagai bagian dari teks itu sendiri ya. Kalau saya eksekusi, oke, saya eksekusi lagi, maka yang 3 tanda petik tadi dianggap sebagai bagian dari satu grup ini ya. Begitu juga kalau saya konsisten misalnya yang depannya single, oke, yang depannya single ada 3 ya. Kemudian yang belakang juga single dan di sini saya kasih 3 tanda petik double, ya. Maka nanti juga 3 tanda petik ini akan dianggap sebagai bagian dari teks. Oke, kalau saya eksekusi, 3 tanda petik belakang akan dianggap sebagai bagian dari teks. Nah, sekarang kita bahas tipe data integer, ya. Integer ini adalah pada dasarnya sebuah angka bilangan bulat tanpa koma. Jadi kalau kita tuliskan 10, nah ini adalah integer, oke. Misalnya selanjutnya Python tolong definisikan variabel dengan nama isi. Dia adalah angka 15, oke. Kemudian mau saya cetak ya. Isi sama dengan setelah ada tanda koma, maka Python secara otomatis, secara default perintah print akan ada pemisahnya berupa spasi angka 15, yaitu adalah isi di dalam variabel isi ya. Oke, karena tadi isi adalah 15 ya. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah int. Jadi integer di Python disingkat dengan int. Oke. Bagaimana dengan -1? -1 juga int. Selama tidak ada angka desimal di belakangnya, maka dia adalah integer, baik positif maupun negatif ya. Apalagi tipe 4. Ya, 4 jelas integer. 0 selama tidak ada komanya, maka dia tetap adalah integer. Oke. Bagaimana dengan float? Ya, float adalah pada dasarnya angka desimal atau angka real ya kalau dalam matematika ya. 12,0 ini ada komanya, sengaja kita tuliskan komanya dalam titik ya, bukan koma Indonesia tapi koma bahasa Inggris ya, titik. Maka ini adalah float. Sementara ini adalah integer. Oke. Jadi kalau misalnya kita tuliskan 3,14 mau minus atau plus selama ada komanya, maka dia adalah float. Oke. Sementara kalau -1, 0 dan 100 selama tidak ada komanya secara eksplisit, secara tertulis begitu ya, maka mereka bertiga ini adalah integer. Sementara yang di sini adalah float. Oke. Nah, kita eksekusi saja misalnya 3.14 menggunakan titik ya, maka ini adalah float. Contohnya Python definisikan variabel pi adalah 3,14, kita cetak pi sama dengan tanda koma, ada separator spasi ya. Maka pi adalah apa? Pi adalah 3,14 ya. Kemudian tipe datanya adalah float. Oke. Nah, sekarang ada soal misalnya ya. Pada kode sel di bawah ini ya, gunakan fungsi type untuk mengecek tipe data 12 ya. Kira-kira gimana cara nulisnya? Oke. Silakan dilakukan dulu. Oke. Nah, jika sudah ya, maka kita akan bahas bersama-sama. Tentu jawabannya ada di sini ya, bisa di double klik ya. Kita cukup ketikkan saja type. Jadi di Python atau bahasa pemrograman apapun ya, cara terbaik untuk belajar pemrograman adalah dengan melakukan sendiri. Jadi ngoding dengan tangan ya. Jadi jangan hanya melihat saja, tapi tangan harus ikut bergerak karena ini bagian dari muscle memory. Otot-otot di bagian tangan kita akan mengingat dan menyesuaikan atau membiasakan diri. Oke. Type. Nah, ini di Google Colab cukup pintar nih ya. Dia sudah tahu ya apa yang harus ditulis ya. Jadi saya ketikkan tab saja di keyboard, tab. Oke, maka nanti akan langsung dieksekusi semuanya ya. Di autocomplete ya.
Oke, saya eksekusi, maka tipe datanya adalah float. Kalau ada titiknya, dia float. Seandainya komanya saya hilangkan, titiknya saya hilangkan, maka dia berubah menjadi integer, ya. Jadi pada dasarnya selama ada komanya dan harus ada harus ada titiknya, ya. Tidak harus ada tulisan nolnya, karena kalau tidak ada nilainya dianggap koma nol, ya. Tapi kalau ada tulisannya lebih bagus. Oke. 0,5 juga adalah float selama dia ada titiknya, selama dia ada desimalnya atau komanya, dan ini juga adalah tipe data float. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tipe data boolean, ya. Jadi pada dasarnya boolean adalah hanya bernilai dua nilai saja, ya, yaitu adalah true atau false. Oke. Kalau true, pastikan menulisnya dengan T besar. Oke. Karena ketika saya tuliskan true dengan T besar, warnanya biru. Artinya dia adalah sebuah nilai yang dikenali di Python, ya. Kalau saya ganti T-nya kecil, maka warnanya hitam, menjadi sebuah nilai yang belum dikenali. Oke, saya ganti menjadi T besar. Saya eksekusi, ya. Maka nanti dia akan keluar true. Ini adalah artinya adalah 1 kalau di boolean, ya. Kemudian false juga sama, F-nya harus besar. Oke. Tipe datanya adalah kalau di Python akan disingkat sebagai BOOL, bool, ya. Begitu juga dengan false, dia juga ada tipe boolean. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin merubah tipe data dari satu tipe data ke tipe data lain? Misalnya kita sudah tahu 3 ini adalah tipe data integer, mau kita ganti ke float misalnya. Selama dia memang bisa dikonversi, integer adalah angka, mau kita ganti ke desimal, maka cukup tuliskan tipe datanya float dalam kurung angka atau sebuah variabel, ya. Contohnya saya eksekusi, maka nanti yang sebelumnya dia 3 integer bisa berubah menjadi 3.0, ya. Atau kita juga bisa mengganti sebuah variabel, misal A sama dengan 3, kemudian sekarang kita sudah tahu ini adalah integer, saya ganti menjadi float A, seperti ini, ya. Maka kalau kita eksekusi, maka dia menjadi 3. Jadi selain kita tuliskan di dalam argumen atau perintah float sebuah nilai angka, kita juga bisa tuliskan sebuah variabel yang di dalamnya juga berupa angka. Oke. Nah, tentu kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini, ya. Jadi saya tambahkan satu sel, ya. Misalnya pertama kita menentukan dulu float 3, kemudian nanti di bawahnya kita tentukan seperti ini, ya. Type dari float 3, ya. Jadi misalnya seperti ini, ya. A sama dengan float 3 type A. Nah, ini sama aja, ya. Nah, ini adalah 2 baris. Jadi kita bisa saja pertama kita definisikan Python, tolong definisikan tipe data float, koma desimal dari angka 3. Maka nanti A menjadi 3.0. Kemudian setelah itu tolong tunjukkan ke saya A ini tipe datanya apa. Kita eksekusi, maka hasilnya adalah float, ya. Kita bisa menggabungkan kedua baris ini sekaligus dengan cara seperti ini, ya. Jadi kalau cara seperti ini bacanya dari dalam keluar. Oke. Pertama kita punya angka 3, jadi baca dari kurung yang paling dalam, kurung yang paling masuk gitu istilahnya, ya. Pertama kita punya angka 3. Angka 3 ini dieksekusi menggunakan perintah float, berarti sekarang angka 3 menjadi 3.0. Kemudian baca mulai keluar, ya. Setelah 3.0 dicek oleh Python apa tipenya, maka sama saja tipenya adalah float, ya. Oke. Nah, ini juga sama, maka kalau seperti ini kita eksekusi, ya. Nah, ini dia. Kita juga bisa merubah tipe data float desimal ke integer selama itu memang masih memungkinkan. Selama sama-sama angka, maka masih bisa. 1,2 float ada desimalnya, dirubah ke bilangan bulat tanpa koma, maka nanti yang keluar hanya angka 1 saja yang tersisa. Oke. Bagaimana jika dia adalah string? Selama masih relevan, masih bisa. Kita lihat di sini, Python tolong rubah menjadi tipe data integer sebuah teks 1. Selama 1 ini kalau dirubah ke integer masih bisa karena dia masih dalam wujud angka, walaupun dia sebuah string, ada tanda petiknya, maka masih bisa dieksekusi. Lalu bagaimana jika dia adalah sebuah teks sungguhan gitu, ya, bukan angka, ada campuran, ada huruf, ya, dan sebagainya. Maka kalau kita eksekusi maka akan error. Dan Python akan memberitahu, cukup fokus ke kalimat paling bawah, ya.
value error, invalid literal for integer with base 10. Jadi istilahnya ini nilainya nggak sesuai nih ya, karena harusnya saya berharap mendapatkan angka tapi kamu malah kasih saya tipe data yang lain, istilahnya seperti itu ya. Dan memang tidak bisa dikonversi karena dia berupa teks ya. Oke, bagaimana dengan float ya? Float tidak masalah ya. Kalau misalnya dia teks 1,2 masih dalam wujud angka, maka kita bisa merubah ke dalam 1,2 yang sesungguhnya, bukan teks ya. Yang atas adalah teks, ciri khasnya adalah ada 2 tanda petik di situ. Oke. Bagaimana jika angka menjadi string? 1 ini adalah angka, tahu dari mana di angka? Tidak ada tanda petiknya. Kita rubah menjadi string. String singkatannya adalah str. Kalau kita eksekusi maka menjadi 1. Ini paling gampang ya. Semuanya bisa kita rubah menjadi string, tinggal tambahkan saja 2 tanda petik di depan dan di belakangnya. Oke. Lalu bagaimana jika angka menjadi boolean? Boolean hanya ada 2 nilai, true dan false ya. True itu identik dengan angka 1, false identik dengan angka 0 ya. Kita eksekusi saja. Bagaimana true dirubah menjadi integer? Maka tidak masalah karena true sebenarnya adalah angka 1. Bagaimana dengan angka 1 integer yang mau kita rubah ke boolean? Kita gunakan perintah bool, B-O-O-L ya. Kita eksekusi maka dia menjadi true. Jadi true memang identik dengan 1. Bool 0 maka dia adalah false. Float true maka dia adalah 1,0. Jadi true bernilai 1, tapi karena ada desimalnya float maka tambahkan titik koma 0 di sini. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal latihan ya, nanti rekan-rekan bisa dikerjakan. Jadi saran saya adalah setelah rekan-rekan baca codingan ini ya, maka nanti pastikan rekan-rekan juga mencoba mengeksekusi ulang dari atas ke bawah ya. Dan usahakan tidak hanya melihat tapi betul-betul mengetik ulang. Nah, itu adalah tips yang terbaik dari saya karena belajar programming tidak bisa hanya dengan melihat tapi harus praktek. Sama halnya dengan belajar berenang ya, maka kita tidak bisa belajar berenang hanya dengan melihat saja. Harus sambil praktek, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala dan sebagainya. Oke. Ini ada beberapa soal-soal di sini, nanti bisa rekan kerjakan. Jika bingung ada jawabannya di sini. Oke. Nah, itu pembelajaran kita pada modul kali ini. Sampai jumpa lagi di modul-modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.